Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa kembali dengan Bang Kulub. Bang Kulu. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan bercerita atau ngobrol seputar tentang kehidupan dalam sebuah keluarga. Artinya dalam berkeluarga tentunya ada persoalan-persoalan, biasa aja yang ketawa, yang kompleks ya, bukan hanya ketawa, bukan hanya soal kebahagiaan, tapi ada persoalan-persoalan lain yang itu harus kita siasati bersama agar dalam membina suatu hubungan rumah tangga itu berjalan seiring, seirama dan harmonis ya tentunya. Baik Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Bunda, bagaimana lika-liku perjalanan dalam berumah tangga dengan Bang Kulu. anak yang saat ini sudah 3 orang, kemudian juga di usia pernikahan yang beranjak ke 12 tahun. 13 tahun ya, sudah 13 tahun. Bisa diceritakan ataupun bisa kita berbagi unek-uneknya ataupun inspirasi lah. Jangan unek-unek Pak, nanti curhat. Ya, bagaimana cara kita mengelola suatu hubungan biar hubungan itu tetap hangat gitu. Yes. Silakan Bu. Gimana ya Pak? Bapak yang tahu sendiri gimana caranya. Ya, kalau dilihat sesimpel ini memang Ibu nggak banyak omong ya. Tapi kalau sehariannya cerewetnya minta ampun. Dia memang tidak berani mengungkapkan itu atau secara. Bukannya saya tidak berani mengungkapkan, cuma nanti ujung-ujungnya curhat. Ya bisa dibilang begitu ya, artinya ya, curhat yang memberikan inspirasi ya, memberikan nilai positif bagi perkembangan suatu hubungan yang Intinya ya Bapak ya, namanya juga sudah berumah tangga, kita sudah berkomitmen untuk berumah tangga, yang pasti sikap saling mengerti, menghargai, sikap pengen dimanja, sikap pengen dimengerti itu lumrah, ya. baik Bapak maupun saya. Artinya ada suatu ego yang berbicara di situ ya. Pastinya setiap hubungan manusia itu pasti ada egonya, itu tidak bisa dibuang. Tetapi cara mengelola egonya yang ditambah. Biasa aja tangannya Bu, jangan gerak-gerak gitu. Iya Pak, ini untuk menghilangkan gubu. Ya. Di dalam suatu hubungan bagaimana kita menyatukan dua insan yang berbeda, baik itu dari jenis kelamin saja sudah berbeda ya. Ya iyalah Pak, kalau sama nanti haram Pak. Artinya ada kepribadian-kepribadian yang kita bawa dari sejak lahir, dari keluarga-keluarga kita terdahulu, dan ini kita satukan dalam satu ikatan suami istri. Dan ini tentunya memang bukan suatu hal yang
lurus-lurus saja gitu ya, lempeng-lempeng saja. Memang ada sisi-sisi yang harus kita buat itu menjadi suatu yang membuat kita berkembang ya. Membuat kita berkembang ini maksudnya Pertama sih biasanya berkembang biak ya Pak ya. saya tidak bisa saya tidak bisa kekeh dengan keinginan saya gitu, dan Bunda juga Ibu tidak bisa kekeh dengan maunya Ibu gitu ya. Ada sinkronisasi gitu. Ya, semuanya pasti ada sisi-sisi untuk mengalah. Ya. Mengalah untuk tidak memaksakan kehendak kita ataupun keinginan kita. Begitupun juga dengan Pak Kulu. Ada juga nilai-nilai ataupun nilai-nilai yang mesti kita jaga ya di situ ya. Iya, Komitmen namanya bersama. berumah tangga ya tetap seperti itu Pak, komitmen bersama. Di saat sudah ada konflik pasti ada terjadi, tapi pastinya sama-sama mengintrospeksi, sama-sama meredam. Ya, kalau misalnya emang salah satu pasti ada yang lebih dominan ataupun egonya lebih tinggi. Nah, disitulah perannya. Sama ya selama ini sebenarnya emang perannya si bapak ya yang paling ininya. Harusnya dia emang sering mengalah. Iya. Tapi kalau dengan sikap egoku yang tinggi, tapi kadang-kadang ada juga di saat saya yang harus mengalah. Ya. Berarti kita harus bisa menempatkan posisi gitu ya. Iya. Melihat situasi juga yang terjadi. Kapan kita harus berani untuk bertindak dan bersikap bahwa itu adalah hal yang harus kita pertahankan. Dan di satu sisi juga, di sisi lain kita harus siap ketika kita harus tahu diri gitu ya. Batasan ketika hal itu harus kita lapang dada, artinya siap untuk menerima, oh ternyata ya gini, saya harus katakanlah mengalah demi kebaikan, seperti itu ya. Mengalah demi kebaikan itu artinya ada hal yang lebih penting, yang lebih utama dari itu yang harus kita kuatkan ya, seperti itu ya. Memang tidak mudah gitu kan, kalau kita praktekkan ya. Contohnya saja dalam tataran-tataran diskusi seperti ini ya. Diskusi seperti ini kan jarang sekali ya. Kalau kita sudah berumah tangga itu kebanyakan lebih banyak urusan anak, biasanya ngurusi anak. Domestik ya Pak ya? Ya. Lebih ke domestik ya Pak ya? Dapur. Apa itu domestik? Ya urusan dalam lah gitu kan. Ya, artinya ngurusin anak, ngurusin dapur kan, masak, pakaian dan segala macam kebersihan. Jadi ruang untuk kita ngobrol, untuk kita berdiskusi sering-sering kadang terabaikan. Benar Pak. Nah di sini mesti juga kita perlu ingat-ingat kembali, jangan hanya ketika pacaran saja yang sering ngobrol, ketika sudah menikah lupa. Enggak loh Pak, Bapak dari ngobrol pacaran juga nggak jarang ngobrol. Iya, ya makanya itu kan. Karena emang dari dulu kita pacaran ya, seringnya makan. Dan sampai sekarang pun sering makan, jadi ya seperti itulah gaya kita. Iya. Kalau saya memang tipikal orang yang kurang banyak berdiskusi dengan pasangan. Benar Pak. Disitulah di saat saya kadang-kadang merasa ini orang Mencuekkan. ya cuek banget gitu, nggak diajak ngobrol, dia sibuk sama HP-nya ya Pak ya. Iya. Curhat ya Pak ya, Iya. sekalian seperti curhat itu. ya Pak. Iya. Dia sibuk Iya. sama HP, sambil baring sambil tidur pun sama si pegang HP gitu ya Pak ya. Iya. Ya itu ada hal yang perlu diintrospeksi juga, ada hal yang mesti diingatkan, dan ketika itu diingatkan kita harus sadar juga bahwa oh iya benar, ternyata
sisi wanita, karena dia butuh dalam sehari itu mengeluarkan ribuan kata-kata gitu ya, itu harus kita tunjang juga dengan mengajak mereka untuk mengeluarkan kata-kata komunikasi itu. Ya itulah, bagaimanapun mereka butuh teman untuk bercerita di rumah ketika selesai dari pekerjaannya. Nah, salah satunya kalau udah dengan anak ya dengan suami. Nah, di situ juga tempat untuk kita berdiskusi dari hal-hal yang katakanlah tidak penting gitu ya, sampai ke urusan-urusan yang prinsip itu juga mesti kita sampaikan. Dan tentu ini juga caranya yang harus dilihat juga gitu ya, tidak serta-merta bercerita oh ini, oh itu, ini, oh itu. Ada juga hal-hal yang mesti kita kelola komunikasi ini biar tidak kaku sifatnya seperti itu ya. Itu. Dan ini pun akan, saya kira akan lebih mempermudah kita menguatkan ikatan hubungan seperti itu. Ya, jadi bukan hanya nilai-nilai material, bukan hanya hal material saja yang menjadi suatu kepentingan kewajiban di dalam rumah tangga, tapi ada yang lebih dari itu, komunikasi dua arah, ikatan emosional, kemudian juga kemampuan kita saling membuka diri satu sama lain, karena pasti gitu ya, ada hal-hal yang kadang kita malas untuk bercerita. Ada hal yang kadang ini tidak penting bagi kita untuk diceritakan kepada pasangan kita, tetapi itu belum tentu mereka menganggap itu tidak penting ya. Semua cerita itu dari yang kecil itu kalau bagi perempuan ya, bagi pihak wanita, pasangan sebagai pasangan seistrinya, itu hal yang sekecil apapun diceritakan sama suami, sama pasangan, itu akan memberikan dampak bahwa mereka merasa dibutuhkan, merasa diperhatikan, merasa jadi orang yang dijadikan andalan untuk mereka mengeluarkan juga cerita mereka gitu. Iya, artinya itu suatu hal yang kepada siapa lagi sih, kalau sudah di lingkup keluarga kita ya kepada pasangan kita, entah itu suami atau istri gitu kan. Makanya itu menjadi suatu kewajiban dalam rangka untuk, kalau saya bilang untuk melepaskan stres penat ya di kepala ya, kemudian juga untuk membuat suasana cair. Iya, suasana cair. Kemudian saya kira untuk biar dalam satu hubungan itu tidak bosan, tidak jemu ya. Kadang juga kita perlu untuk membuat suatu hal yang kadang-kadang unik dan lucu ya, di dalam hubungan. Kalau sudah masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing ya, kadang-kadang kita mesti menciptakan biar hubungan ini kembali hangat ya. Itu ya, seperti apa ya, kita punya resep masing-masing. Saya kira bukan masing-masing orang berbeda ya, apakah makan misalnya, kalau kami biasanya makan ya, makan malam-malam, suka jahil-jahilan, kemudian juga kita suka jahilin kamu ya Pak ya. Iya, nyanyi-nyanyi gitu kan ya, karaoke misalnya kan, kemudian juga mengajak ke alam gitu ya, refreshing gitu. Misalnya jalan-jalan sore atau jalan pagi. Ya, seperti itu. Ada waktu yang mesti kita persiapkan untuk anak-anak kita juga ya. Iya, sekarang lihat saja anak-anak ini
sudah sibuk dengan HP-nya juga ya masing-masing. dengan mainan baru ya, gadget itu. Gadgetnya. Itu Ya, pun jadi udah dibatasin masih aja. ya Rasanya kita juga masih kurang, hanya sekedar menemani mereka belajar di saat sore hari pun. iya Tapi di saat apa ya, menemani mereka main yang di luar gadget itu emang kurang ya Pak waktu. betul. Jadi kita akan terus berkolaborasi artinya untuk bagaimana membina suatu hubungan yang baik dan yang harmonis. Tentu setiap orang punya cara dan gaya berbeda gitu ya. Barangkali ini sedikit cerita yang kita sambil santai-santai lah di rumah gitu kan, yang juga sambil ngetes ini. Kita belajar berkomunikasi dua arah dalam tataran formal ini artinya. Ya mudah-mudahan nanti akan kita sambung lagi di tema yang lain gitu ya, untuk hal-hal yang lain yang bisa kita bahas, atau dengan keluarga-keluarga yang lain, narasumber lain bisa nanti kita sambil sharing ya, gimana cara mereka mempertahankan suatu hubungan, membuat suatu hubungan itu tetap harmonis dan hangat, ya, dan cara mereka memfasilitasi ataupun memiliki waktu yang lebih terhadap anak. ya, Nah, terutama juga Mika kita sharing kepada keluarga yang sudah mempunyai anaknya remaja, ya, masih tingkat sekolah dasar ataupun TK, dalam waktu yang bersamaan. ya. Dan kita pun masih terus belajar ini ya. Masih terus belajar, Terus belajar, sampai seterusnya. karena terus terang tidak ada kesempurnaan ya. Karena setiap rumah tangga itu setiap tahunnya akan tetap berbeda. Cara penanganan kehidupan di rumah pun tetap akan mengalami perubahan-perubahan seiring dengan pertambahan usia kita dan juga pertambahan usia anak-anak kita. Iya, Seperti betul. itu. Jadi setiap orang adalah belajar. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bunda atas obrolannya pada malam hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan juga saling mengingatkan kita. Pemirsa, demikian obrolan kami pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.